Kami sangat percaya semua yang tertulis di dalam kebenaran firman-Mu itu adalah sebuah kebenaran dan harta yang tak ternilai bagi kami. Dan hari ini harapan kami ada di dalam. Kami akan teguh untuk terus hidup di dalamnya. Nah, pagi hari ini kami mau Tuhan berbicara untuk kami semua. Sampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kami. Ajari kami untuk mengenal-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau yang memenuhi ruangan ini, memenuhi hati setiap kami, membuka telinga rohani kami, menjadikan hati kami tanah yang subur untuk ditaburi firman. Karena kami tahu manusia tidak hanya hidup dari roti, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Dan kami mau pagi hari ini Engkau berbicara supaya kehidupan itu mengalir dalam setiap kami. Urapi hamba-Mu, sampaikan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, siap mendengarkan kebenaran pagi hari ini. Semua kita yang percaya, mari kita katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Silakan. Saya mengucapkan terima kasih ya untuk Pak Gembala diberi kesempatan kembali untuk berbagi dengan Bapak Ibu di sini. Nah, pagi hari ini ada sesuatu yang sebetulnya saya itu masih agak sedikit merasa gimana gitu ya. Karena beberapa waktu yang lalu kita mungkin mendengar dan mungkin juga banyak saudara berharap bahwa rapture itu akan terjadi ya, tanggal 23 ya. Saya 23 belum, aduh besok ya Tuhan. 24 belum, masih ada tanggal 25 bonus, masih belum juga. Dan hari ini saya masih ada di sini. Tadinya saya udah mau bikin surat warisan, surat wasiat ya, supaya semua yang kita punya itu tidak mubazir, dibagi-bagikan yang membutuhkan ya. Kami ingat beberapa nama tadinya mau dituliskan ya, ini untuk dia, ini untuk dia gitu. Dan ternyata kok belum. Ada rasa sedikit kecewa ya. Tapi bukan kecewa yang gimana. Karena gini, kekecewaannya itu ya, coba deh kita, ini sedikit ya, ini bonus ya. Sebelum kita bahas. Oke, coba kita lihat dari Alkitab kita dulu, dari kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ya. 1 Petrus pasal yang ketiga. Nah, mari kita lihat saudara di sini. Ini membuat saya agak sedikit ini ya. Ini membuat saya ya. Oke, ya. Dari 2 Petrus, maaf ya Bapak Ibu. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 ya. Saya baca saja ini ya. Oke. Ayat yang ke-8, boleh ya. Sampai ayat yang ke-11. Sampai ayat 12 ya. Ya. Kita baca sama-sama ya. Gak usah deh saya aja, nanti saudara berlomba gitu ya. Nanti nggak kedengaran jelas. Oke, sudah siap? Oke, terima kasih. Akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur sedemikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi ketika kemarin
Enggak terjadi, saya ada sedikit Tuhan. Berarti hari ini, mulai hari ini 26 dan seterusnya, itu keadaan akan menjadi sulit. Artinya apa? Karena Tuhan bisa datang kapan aja. Pada waktu itu dikasih tahu tanggalnya, saudara. Ya, walaupun memang tadi yang bilang, ya, tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari dan waktunya. Tapi sungguhan saya berharap, saudara. Ya, saya udah bilang teman-teman yang di sana, nanti kalau kita akan ketemu lagi, kita ketemu di awan-awan di rumah. Saya sangat berharap. Kenapa? Saya pikir apa enaknya hidup di dunia ini. Kenapa? Kata Paulus, kalau aku hidup di dunia itu berarti aku harus bekerja. Ya, yang udah sampai bekerja, mari kita harapkan besok atau lusa atau minggu depan rapture itu akan terjadi. Ya, memang ada beberapa pandangan tentang apa? Tentang datangnya Tuhan, ya. Banyak kali orang nggak bisa bedain antara rapture dengan second coming. Kalau rapture itu Tuhan nggak turun ke bumi jadi awan-awan. Dia hanya mengangkat orang yang menjadi kekasih hatinya, calon mempelainya. Kalau second coming itu Tuhan turun. Ya, itu Tuhan turun. Nah, banyak jemaat Tuhan yang nggak bisa bedain. Ya, oke. Nah, kita nggak bahas itu ya, udah lewat. Nanti boleh kalau bahas itu. Nah, ketika hari itu tidak terjadi, maka tadi dikatakan di ayat yang ke-11, ya, jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Itu artinya hari ini, saudara, orang yang yang oportunis. Tahu ya oportunis itu? Hanya oportunis itu orang yang suka mengambil kesempatan. Yang tobatnya tuh tomat, ya, tobat umat. Jadi ketika harinya nggak jelas kapan, dia nggak bisa lagi oportunis. Dia mesti siapin dirinya setiap hari. Kalau dulu kan asik, pokoknya aku tobat sampai tanggal 23 aja, maksimum tanggal 25 ya. Habis itu kembali lagi ke dunia asal. Nah, mulai tanggal 26 dan seterusnya, karena kejadian itu tidak terjadi, itu artinya kita harus menjaga hidup kita 24 jam. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Tapi satu hal yang penting, ketika kedatangan Tuhan diberitakan, maka kebanyakan orang yang tadinya malas untuk tobat juga jadi tobat. Semuanya jadi tobat, ya. Tetapi, saudara, karena hari Tuhan tidak tahu itu kapan datangnya, maka itu berarti pertobatan kita tidak boleh pertobatan yang sementara. Alkitab katakan, betapa salehnya kamu harus hidup. Apa sih kata saleh itu? Ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan saleh itu? Ya, nih saya lihat beberapa catatan saya. Kata saleh dalam bahasa Ibrani itu sadik. Ya, sadik itu artinya benar, adil, ya, lurus di hadapan Allah. Itu menurut bahasa Ibrani. Kalau menurut bahasa Yunani-nya apa? Dikaios. Dikaios itu artinya apa? Berarti dikaios itu artinya benar, adil, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita simpulkan apa yang dimaksud dengan saleh itu, jadi orang saleh adalah orang yang hidupnya berkenan kepada Allah, bukan hanya tampak baik di mata manusia. Jadi Allah menghendaki kita menjadi orang-orang yang saleh. Saleh itu artinya apa? Bukan kelihatan baik di depan orang saja, tetapi juga baik dalam artian yang sebenarnya. Nah, jadi sekarang tanggalnya udah nggak ada, dan Tuhan katakan betapa salehnya kamu harus hidup. Serem ya, saudara ya. Serem itu artinya saudara nggak boleh lagi hidup dalam keadaan yang sangat serampangan, hidup yang seenaknya, hidup yang seolah-olah nggak mau tahu. Nah, saudara, saya mau kasih tahu, walaupun saya nggak mau khotbah ini, yang dibawa oleh orang Kristen waktu nanti dia pulang ke surga itu hanya ada dua, saudara. Yang pertama itu jiwa-jiwa yang kita menangkan lewat kesaksian hidup kita. Makanya dikatakan oleh kesaksian kita, siapa yang dikatakan? Iblis dikalahkan, dihancurkan
ketika kita bersaksi, maka semua orang yang dikendalikan oleh kuasa kegelapan itu oleh darah anak domba dihancurkan. Banyak yang bertobat, banyak yang berbuat baik, banyak yang datang kepada Tuhan. Itu yang pertama. Jadi kalau orang yang nggak hidupnya saleh, nggak mungkin bisa bersaksi. Bagaimana Anda bersaksi untuk sesuatu yang tidak pernah Anda lakukan? Itu namanya dusta. Alih-alih bersaksi, nanti juga saudara jadinya berdusta. Itu sebabnya orang Kristen tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak benar, tidak baik, tidak lurus. Nah, yang kedua yang kita bawa itu adalah perubahan yang kita alami oleh karena firman yang namanya karakter. Jadi bukan harta benda, emas perak yang kita bawa, tetapi perubahan yang ada di dalam diri kita itu oleh karena pengenalan kita akan firman. Jadi dua hal itu saja yang kita bawa ke surga nanti. Makanya saya nggak merasa terganggu atau rugi ketika saya mau mewariskan semua yang saya miliki kepada banyak orang yang tadi angkat. Karena memang dari pertama perjanjiannya emas perak itu nggak diangkat, saudara. Yang diangkat itu pemiliknya, itu pun kalau dia saleh. Ya, jadi orang Kristen harus saleh, apalagi kita nggak tahu nih kapan tanggal dan waktunya. Iya, saya beneran udah punya beberapa nama saya. Ya, diwarisin kucing. Ya, nah ini satu intermezzo untuk kita bisa memahami apa yang mau saya sampaikan. Saya mau sampaikan dari 1 Petrus pasal yang kedua ya. Ya, kita lihat 1 Petrus pasal yang kedua ayat 4 sampai yang ke-7 kalau saya nggak salah ya. Nah ini hari ini firman Tuhan kita. Oke, 1 Petrus pasal 2 ya. Kita mulai dari ayat 5 deh. Ayat 5 sampai ke-7 ya. Baik, saya akan bacakan saja biar cepat. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Kamu harus menjadi batu hidup. Rumah itu ada banyak batu untuk membangunnya. Jadi itu artinya jemaat Tuhan atau gereja Tuhan harus menjadi salah satu batu yang hidup itu. Jadi saudara nggak boleh yang aneh atau norak dalam gereja. Kenapa? Karena saudara merupakan salah satu batu dari bangunan yang dibangun oleh Yesus. Ya, makanya kita kadang-kadang dibentuk supaya pas dengan bangunan itu. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi persembahan rohani kita itu nanti kita akan lihat bisa berkenan kepada Allah kalau sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Nah, kita lihat ayat berikutnya dikatakan, sebab ada tertulis di kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak dipermalukan. Ya. Jadi Tuhan mengatakan ini adalah ulangan dari Yesaya pasal 28 ayat 16. Sudah ditulis dalam perjanjian lama. Tuhan berjanji akan menempatkan di Sion satu batu penjuru. Dan batu itu ya, bagi orang yang percaya kepadanya, ya, batu itu membuat orang itu tidak akan dipermalukan baik di bumi sekarang ini ataupun nanti. Ya. Ayat yang selanjutnya. Karena bagi kamu yang percaya, ya, bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandukan. Tapi bagi yang tidak percaya dalam artian tidak percaya, banyak orang percaya Yesus itu Tuhan, ya, tapi setan juga percaya Yesus itu Tuhan. Jadi kalau saudara cuma percaya Yesus itu Tuhan, nggak ada bedanya dengan setan. Ya, makanya ada banyak orang-orang yang kadang-kadang hidupnya lebih nakal daripada setan, sampai setan nanti takut sama dia. Ya, nanti kita lihat, saudara ya. Jadi percaya bahwa Yesus Tuhan itu dibenarkan dikatakan dalam kitab Roma, belum diselamatkan. Ya. Nah, dikatakan bagi yang tidak percaya, ya,
Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru dan menjadi batu sentuhan atau batu sandungan. Jadi saudara lihat, Yesus yang sama, ya Yesus ini sama, kan ini maksudnya Yesus. Yesus itu bisa menjadi batu penjuru, juga bisa menjadi batu sandungan bagi orang yang mengikut dia. Nah ini harus hari-hari ini harus kita perhatikan baik-baik. Ya, Yesus yang sama, yang satu bisa menjadi batu penjuru. Batu penjuru itu maksudnya apa? Untuk membangun rumah rohani. Dia juga menjadi batu sandungan. Artinya Yesus yang sama bisa juga membuat orang-orang kehilangan banyak hal yang seharusnya dia miliki. Nah makanya kenapa ada orang Kristen yang satu rumah, bahkan satu persekutuan, satu pembimbing rohani, tapi hidupnya dua-duanya bisa berbeda. Yang satu hidupnya dibangun di atas batu penjuru, yang satu hidupnya dibangun di atas ketidakpercayaan. Sama-sama percaya Yesus, dua-duanya hasilnya berbeda. Oleh karena itu, mari kita kembalikan hidup kita kepada apa yang firman Tuhan katakan. Ini yang saya sampaikan pada hari ini ya. Mereka tersandung kepadanya, ayat yang ke-8, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka telah disediakan. Jadi saudara, hari ini kita sama-sama percaya kepada Tuhan di tempat ini. Kita sama-sama beribadah di tempat ini. Tetapi tadi dikatakan kesalehan itu artinya apa? Bukan hanya di hadapan manusia, tapi juga sampai di dalam. Nah, bagian yang pertama yang mau saya sampaikan, semua orang yang percaya kepada firman Tuhan, dia akan mendapat upah. Tetapi orang yang tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya, dia akan kehilangan upah. Jadi saudara, hari ini ya Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 3 ya, 13 ya. Dikatakan, aku adalah seorang ahli bangunan yang telah meletakkan dasar, supaya kamu terus membangun di atasnya secara hati-hati. Jadi Paulus mengatakan, aku telah meletakkan dasar ya, sama seperti dalam 1 Petrus pasal 2 tadi, yaitu Kristus. Dan setiap orang harus memperhatikan bagaimana dia harus membangun di atas dasar itu. Nah yang pertama kita mulai daripada firman. Ini yang paling sederhana yang bisa saudara pahami dulu ya. Nah saudara, Alkitab juga mengatakan apa? Jangan apa? Kamu dikuasai oleh filsafat dunia ya. Filsafat dunia itu kelihatannya benar, tapi mari kita cross check dengan kitab suci. Ya, apakah filsafat itu benar? Contohnya apa? Hemat, pangkal, kaya. Ada berapa banyak orang yang sudah sangat hemat di sini? Sudah kaya atau belum? Hah? Belum kaya juga. Ini kan dunia mengajarkan, betul ya? Apa kata Alkitab tentang hemat? Coba kita cross check ya. Kita lihat satu bagian saja. Amsal 28 ayat yang ke-22. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Hemat itu kata halus daripada kikir kadang-kadang ya. Ya, kadang-kadang susah ngebedain orang pelit sama orang hemat. Ya. Kalau hemat karena memang nggak ada uangnya ya itu bukan hemat namanya, terpaksa. Ya. Ya. Tapi ada juga orang yang kikir, pokoknya semuanya dihitung. Ya, semuanya dihitung. Kalau kita naik Gojek sekian, kalau kita naik bis sekian, kalau kita naik sepeda sekian, kalau kita jalan kaki sekian, ada penghematan sekian banyak. Dan dengan penghematan sekian banyak, ada banyak hal yang nanti bisa kita manfaatkan. Itu betul, saudara-saudara. Nggak salah dengan hemat, tapi jangan sampai kikir juga. Ya kan? Kenapa? Saudara, Alkitab mengatakan Tuhan akan membalas apa yang kita lakukan itu berlipat kali ganda. Ya. Kalau saudara misalnya maaf ya, ngasih persembahannya kikir atau nyumbang ke orang lain kikir, ya mungkin Tuhan akan menilai berdasarkan apa yang saudara beri. Satu kali ada seorang janda memberikan 3 ketip katanya pada waktu dia habis ibadah. 3 ketip itu kecil sekali.
Ya, ada orang yang misalnya gimana ya, 3 ketip itu mungkin ngasih 500 lah atau 1000. Ada orang yang ngasih mungkin dia 100.000. Tapi kalau dihitung dari apa yang dia punya, 100.000 itu menjadi kecil karena mungkin dia penghasilannya 30 juta sebulan. 1.000 itu menjadi sangat besar karena Yesus bilang 1.000 itu adalah pendapatan dia satu hari. Semuanya dia. Nah, Tuhan tidak melihat berdasarkan jumlahnya, tapi Tuhan melihat hatinya. Jadi ada orang yang tak hitung, yuk kita ngitung, Bang bingung, yuk kita nabung gitu. Saudara-saudara, kadang-kadang kita sering sekali menggunakan logika berpikir kita untuk membuat hidup kita tuh jauh lebih baik di luar Tuhan. Ya, tadi dikatakan apa? Orang yang kikir itu tergesa-gesa mengejar harta, tidak mengetahui dia akan mengalami kekurangan. Apalagi sekarang saudara, yang kalau kita banyak mendengar yang orang-orang korupsi triliunan ya. Sebenarnya kalau dia nggak korupsi, dia udah bisa hidup mewah, 7 turunan, 8 tanjakan, 9 rekolan. Itu tanpa dia korupsi. Ya. Ketika dia korupsi, saudara nggak berapa lama masuk KPK dan kemudian penjara. Nah, kadang-kadang filsafat-filsafat yang kita dengar itu belum tentu benar kalau diukur dari sudut pandang kitab suci ya. Coba kita lihat lagi misalnya Amsal 11 ayat 24 ya. Tadi itu orang kikir, sekarang kita lihat. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ini gak sama dengan filsafat-filsafat dunia. Apalagi misalnya kita lihat ya, misalnya Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ada kan orang yang bilang apa? Rajin pangkal pandai. Bahasa Indonesia saya udah berapa puluh tahun. Banyak lupa saya. Ya, dulu kita belajar apa lagi ya? Banyak kan ya? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, baru mampus kemudian. Nah itu seperti itu ya. Apalagi gantung karena cita-citamu setinggi langit. Ya. Padahal kita nggak usah gantung, Tuhan udah kasih kan. Yeremia 29 kan. Sebab aku tahu rancanganku mengenai kamu. Gak perlu saudara gantung sampai naik tangga jatuh patah tulang. Gak perlu. Jadi hari ini saya mau katakan, kita mau belajar dari firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan itu sebetulnya akan betul-betul mempengaruhi kehidupan seseorang. Apa yang kita percaya daripada firman, kita akan terima berkatnya. Tapi apa yang kita nggak percaya daripada firman, kita akan kehilangan berkat itu. Nah itu yang Yesus katakan tadi apa? Dia itu adalah sebuah batu penjuru, tapi juga sebuah batu sentuhan atau batu sandungan. Nah bagaimana dengan hidup kita? 2 Timotius pasal 2, coba kita lihat. Bentar ya. Ayat yang ke-22. Ya. Coba kita mundur dulu 2 ayat. Nah 21 ya. 21 atau 20. Nah kita lihat 20 dulu. Dalam rumah yang besar ya, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu, tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Di rumah Tuhan, rumah yang besar itu ada banyak perabot katanya. Perabot yang dipakai untuk hal-hal yang mulia, misalnya cawan emas, piring emas, garpu emas, tentu dipakai untuk pesta-pesta yang bernilai sangat tinggi, misalnya hadir bangsawan, hadir raja dan seterusnya. Tapi kalau misalnya sapu ijuk, sapu nyerek, tempat sampah, nggak mungkin ditaruh di ruang pesta, ya kan? Pasti ditaruhnya di tempat-tempat yang tersembunyi. Ya ada beberapa orang ya, dia kalau kedatangan tamu, dia tampilkan perabot-perabot yang paling bagus. Nah, yang tidak dia masukin dalam kolong semuanya, ya.
Kenapa? Karena malas nyuci kan biasanya kan. Tamu datang, ayo ambilkan semua yang paling bagus. Yang jelek-jelek simpan dalam kolam. Nah, jadi perabot-perabot itu juga menentukan, ya, perabotan yang baik itu juga menentukan di mana dia ditaruh, ya. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jadi kenapa ada beberapa orang dalam rumah Tuhan yang dipakai untuk maksud yang kurang mulia? Coba kita lihat lanjut. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi, bagaimana kehidupan kita bisa menjadi perabotan yang mulia? Tergantung bagaimana kita menyucikan diri kita. Bagaimana kita memandang ini. Bagaimana kita disucikan, saudara? Kita disucikan berdasarkan ketaatan terhadap firman. Makanya punya pengetahuan terhadap firman, belum tentu saudara suci. Nanti kita lihat. Ya. Tetapi firman itu adalah satu petunjuk untuk mengubah hidup kita. Makanya saya katakan tadi. Jadi kalau firman itu mengubah hidup kita, mengubah karakter kita, itulah yang nanti kita bawa ke surga. Karakter yang berubah. Tapi ada orang yang dikasih tahu firman gak pernah bisa berubah. Lagunya itu, aku masih seperti yang dulu. Nah, berapa banyak di sini yang masih seperti yang dulu? Nah, kalau bisa jangan, ya. Kemudian dikatakan apa? Disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi Tuhan Yesus itu punya pekerjaan yang mulia, juga punya pekerjaan yang kurang mulia. Ya. Lanjut. Nah, di sini dikatakan, sebab itu jauhilah, ini maksudnya bukan orang muda, ya. Jauhilah nafsu orang muda, ya. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi saudara-saudara, apa yang mempengaruhi kehidupan seseorang sehingga hidupnya tidak berpadanan dengan apa yang firman Tuhan katakan adalah keputusan dia terhadap firman itu. Makanya tadi firman Tuhan katakan, aku telah menempatkan di Sion sebuah batu penjuru. Bagi orang yang percaya kepada firman itu, dia tidak akan dipermalukan. Tapi sebaliknya, bagi orang yang tahu tapi tidak pernah berubah, maka dia akan kehilangan banyak hal. Seperti yang tadi, saudara, ya. Misalnya Alkitab hari ini, ketika seseorang misalnya mau menikah, ya, ada yang saking nggak percayanya dia bikin surat perjanjian pranikah. Semua harta yang diperoleh setelah kita menikah jadi milik bersama. Harta bawaan adalah harta milik masing-masing. Ya, kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada institusi pernikahan. Karena mereka berharap satu saat kalau nggak cocok udah cerai aja. Dan banyak hal yang seperti itu. Kita lihat bibit bobot bebek, betul saudara-saudara. Tapi ketika seorang mau menikah, firman Tuhan katakan apa? Tuhan mengatakan apa? Sebab harta dan warisan adalah pemberian orang tua, tapi istri yang baik adalah karunia. Amsal 31 berkata, perempuan yang baik itu lebih berharga daripada permata. Ya. Jadi, saudara, kepercayaan kepada firman Tuhan itu akan menentukan siapa diri kita dan apa yang kita terima dalam kehidupan ini dan nanti. Ya, tetapi bagaimana kita memperhatikan kebenaran firman itu harus dilatih. Makanya Tuhan katakan, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, akan juga setia dalam perkara yang besar. Barang siapa tidak setia dalam perkara yang kecil, dia juga tidak benar dalam perkara yang besar. Jadi itu semua sangat ditentukan oleh sikap, oleh perilaku kita. Kalau dalam konteks yang lain dikatakan ini apa ya namanya? Itu sudut pandang kita. Bagaimana kita memandang firman itu? Ada orang yang ya pandang enteng, ada orang yang dia sangat serius, ada orang yang bilang ya dia pilah-pilah, yang ini harus serius, yang ini kurang serius, yang ini ya kita tunda saja. Ada beberapa teman saya dulu waktu saya masih muda, dia bilang yang lain saya serahkan pada Tuhan, masa depan saya serahkan pada Tuhan, pekerjaan saya serahkan pada Tuhan, tapi pasangan hidup entar dulu dong. Kalau Tuhan beda selera bagaimana? Saya selera rambut panjang, Tuhan pengennya rambut pendek. Yang mau kawin kan saya.
Jadi kalau untuk urusan yang ini Tuhan nanti deh, yang ini biarkan saya memutuskan. Oh, go ahead. Dia putuskan dengan apa yang dia pikir sesuai, satu hati dan seterusnya. Ternyata di tengah jalan banyak hal yang gak sama. Dia bilang, Tuhan kenapa begini? Nah, Tuhan bilang, lu kagak nanya gua. Giliran susah lu datang, kata Tuhan. Ya udah gini aja, aku akan memberikan kamu kekuatan untuk menghadapi masalah ini. Ya. Bukan nggak boleh cerai kan? Jadi engkau hanya dapat kekuatan untuk menghadapi. Kamu berdoa tiap hari, Tuhan lakukanlah cawan ini sekiranya. Kata udah bisa, aku hanya berikan kamu kekuatan untuk melewatinya. Bisa melihat ketika kamu nggak percaya kepada Tuhan, kamu akan kehilangan banyak hal yang seharusnya kamu nggak perlu hadapi. Dan siapa kamu hari ini adalah akibat keputusan-keputusan yang kamu buat. Tapi Tuhan itu setia. Dia bisa mereka-reka apa yang jahat menjadi kebaikan. Itulah Tuhan kita. Tetapi kalau saudara nggak mau terjebak dalam hal ini, dari mula kehidupan saudara bersama-sama dengan Tuhan, saudara mesti buat keputusan yang cerdas. Ingat, kita itu adalah batu hidup yang ditaruh bait Allah. Kalau saudara batu WC, ya taruh di dalam kamar mandi. Kalau saudara batu hiasan, taruhnya di ruang tamu. Apalagi kalau saudara sejenis granit alami yang mahal berjuta-juta 1 meternya, ditaruh di ruang tamu. Itu tempat perabotan yang mahal. Ini yang harus kita perhatikan terus. Karena banyak orang Kristen, mereka itu sampai hari ini nggak aware, mereka tuh nggak peduli bahwa apa yang mereka putuskan itu sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Tadi dikatakan jangan jauhilah nafsu orang muda itu apa? Ingin bersaing, ingin kelihatan bagus, ya kan? Siapa yang kemarin kami sempat mampir di Singapura. Saya dapat kabar katanya iPhone 17 sudah keluar. Wah, sempetin kita. Walaupun nggak beli, coba lihat. Saya pikir-pikir, aduh, ini udah mau rapture. Nanti dibeli juga. Saya bernyalah kalau mau beli dicicil lah. Saya punya prinsip saudara. Kalau handphone saya belum rusak, saya nggak mau ganti. Ini belum pecah-pecahan, belum saya ganti saudara. Ya, ini saya. Ya, udah ada garisnya handphone saya. Ya, kalau belum rusak pakai aja dulu lah. Dan buat saya kan cuma buat WA sama telepon doang. Ya sesekali buat bukan. Ya baca Alkitab lah. Kalau baca Alkitab saya tiap hari ya. Dan saya nggak perlu yang lain-lain. Kalau selfie rasanya saya tidak terlalu sering upload status saudara. Mas saudara lihat ya, saya mau jujur. Saya punya Facebook. Tidak satu pun yang ada di Facebook itu uploadan saya. Tidak ada. Itu Facebook milik bersama. Ada isi saya yang masukin, ada sekolah yang masukin. Saya tidak suka update status saudara. Kalaupun punya foto, biasanya buat saya aja paling dengan grup anak dan istri saya. Kenapa? Karena saya tidak mau dimonitor oleh banyak orang. Ya. Kadang-kadang status yang saya punya itu saya nggak tahu. Contohnya itu waktu saya dulu lulus, ternyata setiap guru yang kerja di sana itu foto kelulusan saya jadiin fotonya ininya dia. Jadi semua tahu, saya nggak tahu ada apa ini. Kenapa banyak orang kasih selamat yang saya tidak mengerti. Oh ternyata itu para guru pakai itu foto untuk statusnya mereka. Saya sendiri nggak pernah tahu. Saya nggak pernah buka Facebook. Ya lihat scroll sekali. Tapi kalau secara khusus nggak pernah. Karena menurut saya itu tidak terlalu bermanfaat. Buat apa? Nah, ngomong-ngomong mampir di sana tadi, bisa nggak kita sebetulnya untuk mencoba membeli dan sebagainya? Bisa. Tapi persoalannya berguna nggak itu buat saya? Kita pikirkan waktu itu ya deh cari aksesoris aja. Siapa tahu aksesorisnya di situ lebih murah. Ternyata aksesorisnya pun habis. Jadi pada akhirnya puji Tuhan dalam hati saya, haleluya, tidak ada kartu kredit yang digesek. Karena itu kan tanggal 23-nya mau rapture, kami tanggal 22 di sana saudara-saudara. Ya. Dan saya bersyukur saudara. Kenapa? Karena walaupun udah tua, nafsu orang mudanya masih ada. Jadi kata firman itu jauh nafsu orang muda Pak, bersaing, ingin kelihatan bagus.
ingin mencoba segala sesuatu. Ya, banyak orang muda tuh jatuh kepada satu persoalan karena dia ingin mencoba. Makanya pakai itu prinsip cabang. Buat anak kok coba-coba. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Tinggal di luarnya. Maksudnya di luar Yesus, kata anak sekolah minggu. Ya, jadi ada banyak hal yang mungkin ditawarkan kepada kita. Ini, itu. Toh saudara-saudara, saudara tidak akan mati kalau saudara tidak memiliki iman itu. Justru ketika kamu pingin, kamu mau, gak bisa tidur. Ya. Saya kemarin ada yang kami ada mobil operasional di sana. Udah tua mobilnya. Saya pikir daripada beli yang baru harus kredit lagi, udahlah. Toh mobil itu dipakai untuk belanja ke pasar doang. Tapi ada satu jemaat yang bilang, boleh nggak Pak mobilnya dijual? Saya tanya, dia tawarnya segini. Dalam hati saya, itu membuat DP mobil baru juga gak dapet. Tapi ini rekan kita yang bisa dia, Bapak, tolong kasih kabar Kak. Dia tiap jam ini tanya saya. Maksudnya mau dijual berapa mobilnya? Saya juga bingung saudara, karena ini kalau nanti saya jual murah banget saya yang sakit, itu dia yang happy. Kalau saya jual mahal nanti dia bersaksi di gereja, Bapak pendeta jual mobil kemahalan. Jadi saya bilang, berapa harga pasarnya? Segini. Langsung dia tawar lagi, segini bagaimana Bapak? Saya bilang gini, sudah ada yang waktu itu datang, mau beli harga segini, tapi kami belum kasih. Saya kan gak enak mau bilang itu kemurahan, belum dilepas karena lebih baik dipakai dulu. Tapi ya udahlah, karena dia terus mendesak, tiap jam dia tanya, katanya ya sudahlah, saya bilang gini saja, harganya sama seperti yang ditawarkan oleh pembeli itu, catatannya kamu harus ikut persekutuan. Saya pikir ya udahlah, selisih beberapa juta dengan harga mobil, yang penting orang ini jiwanya selamat. Daripada habis itu dia murtad, Bapak pendeta tidak jual mobilnya pada saya. Ini sudah saya bilang ya, yang penting kamu ikut persekutuan di gereja. Ya silahkan, ya pikir-pikir sih ya sudahlah gitu, anggap aja berbuat baik. Jadi saudara, nafsu ya, nafsu itulah yang sering kali membawa kita keluar daripada rencana Tuhan. Kalau di situ di dalam 1 Timotius 6 dikatakan apa? Nafsu, salah satu penjelasan dari nafsu orang muda itu adalah cinta akan uang. Oleh karena cinta akan uanglah beberapa orang masuk ke dalam berbagai macam pencobaan. Kenapa dia bisa cinta akan uang? Karena dia pikir uang itu bisa menjawab banyak persoalan. Sudah lihat ya? Bukan batu penjuru yang menjawab banyak persoalan, tetapi uang. Itu sebabnya banyak orang yang tinggal di gereja mengasihi Tuhan, tapi sebetulnya cintanya kepada uang. Nah akibatnya dia bilang, kenapa kok begitu banyak memiliki banyak persoalan? Sulit bagi dia mempercayai Matius pasal 6 yang berkata, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Itu semua dicari para penyembah berhala. Tidak bisa orang seperti ini diajak mikir seperti itu. Kenapa? Dia tidak pernah punya pengalaman. Dia pakai akal budinya. Akal budi kita ini berkata kalau tidak ada uang tidak bisa makan. Firman Tuhan berkata apa? Jangan kamu khawatir, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan. Saya seringkali bercerita, pada abad tahun 1800 dan di Inggris itu ada satu krisis ekonomi yang sangat berat. Apa yang terjadi? Di rumah orang-orang percaya setiap hari itu ada susu, keju, telur, roti ditaruh di depan rumah yang mereka nggak pernah tahu siapa yang sediakan itu, sampai krisis berakhir. Saudara bisa di kitab suci baca ketika Nabi Elia lari, saudara siapa yang kasih makan dia ketika dia ada di gunung? Burung. Ketika orang yang mengikuti Yesus kelaparan, 5.000 orang laki-laki, mereka makan dari 5 roti 2 ikan, sisa 12 roti.
Kitab suci sering memberikan kepada kita informasi yang tidak logik, saudara, tapi itu tercatat. Ada saksinya. 5.000 orang makan itu nggak mungkin diem-diem. Mungkin mereka setelah selesai makan sama-sama itu saking kekenyangannya. Ya. Saudara, nah inilah yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini, bahwa setiap kita sebetulnya sudah diberikan oleh Tuhan sebuah jalan untuk kita bisa hidup dengan baik, menikmati sukacita Tuhan, tidak kehilangan sukacita, tidak khawatir dan tidak takut, tetapi kita bisa bersaksi menjadi orang yang. Nah, kalau saudara begitu takut, maka saudara akan kehilangan iman. Kalau saudara kehilangan iman, saudara nggak punya keberanian untuk hidup dalam kebenaran. Ya. Hari ini saudara, kami menikmati itu. Coba kita baca dari Mazmur 23 ayat yang terakhir, ayat ke-6. Apa yang firman Tuhan katakan di sini? Coba kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apa kata di sini? Kebaikan dan kemurahan. Ngapain dia? Mengikuti aku. Ada nggak di sini kira-kira unsur kerja keras? Kebaikan, kemurahan, mengikuti aku. Itu kan? Ayo uang ikut, ayo uang ikut, uang ikut, berkat, ikut, ayo semua, kaya. Tidak dikatakan di situ dia banting tulang. Wah, tuh kalau orang Batak banting tulang itu kiamat, saudara. Apalagi banting inang, banting amang, woi, saudara itu. Banting pintu saja sudah memalukan. Apalagi banting yang namanya seperti itu. Dan ini sesuatu yang realistis, sesuatu yang nyata, tetapi sesuatu yang paling tidak bisa dipercaya oleh orang Kristen. Nah, kenapa? Karena ini harus dimulai pelan-pelan. Ya, saya dulu ketika saya masih mahasiswa, karena saya tahu banyak hal yang tidak baik saya lakukan, saya bilang saya mau berubah, Tuhan. Caranya berubah apa? Aku gak punya apa-apa untuk diberikan sama Tuhan. Aku cuma punya kehidupanku next. Itu pun kalau berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya ketika kami menikah 22 Agustus 29 Agustus, saya dan istri saya meninggalkan pekerjaan kami, pergi menuju tempat pelayanan. Sampai hari ini kami gak pernah kembali. Maksudnya gak pernah mencari penghidupan itu. Gak pernah. Saya dulu pernah jadi karyawan sebelum pergi. Tapi setelah saya melayani Tuhan, saya rupanya jadi karyawan gak pernah bisa, saudara. Gak pernah dikasih sama Tuhan jadi karyawan. Ya. Dalam skala kecil saya selalu jadi bos sampai hari ini. Dan saya gak pernah merasakan yang namanya kerja keras, gak pernah. Ya. Bahkan satu kali ketika Freeport itu sempat karyawannya itu sekitar berapa puluh ribu gitu ya, itu demo, mogok. Ya. Dan itu banyak anak-anak karyawan Freeport yang tadinya hidup dalam kelimpahan itu gak mampu bayar SPP. Itu kurang lebih 2 tahun ya masa-masa panas itu. Tapi di 2 tahun masa kekurangan itu, di situ kami bisa membangun 1 atau 2 gedung kami. Ya, beberapa miliar nilainya. Bukan kerja keras, enggak. Kami enggak tahu. Itu masa krisis. Masa semua orang minta kebijaksanaan dari sekolah supaya SPP-nya boleh ditunda, dicicil dan sebagainya. Tapi ketika itu Tuhan memberikan kami kesempatan untuk membangun. Dan sampai hari ini saya merasakan kebaikan, kemurahan itu mengikuti ya. Saya tuh kadang-kadang heran kok bisa ya gitu. Kok bisa? Ya tiba-tiba ada berkat untuk ini, ada berkat untuk itu. Kami nggak pernah cari Bapak Ibu. Ya, satu kali kami lagi mau pergi kemana ya, lupa waktu itu. Kami mau berobat ke Pineng waktu itu. Di tengah jalan istri saya itu lihat Facebook. Ya.
lihat Facebook, ketemu dengan satu orang marketing. Itu kami belum sampai bandara, ketemu dulu di situ, saudara, dengan salah satu marketing. Kami satu nggak pernah ngelihat ada tawaran tentang pembelian satu unit apartemen yang nggak perlu pakai uang muka, hanya perlu beberapa puluh juta lagi. Dan singkat cerita, akhirnya kami sebelum pergi kami jadi sempat punya satu apartemen. Dan nggak tahu caranya gimana. Kalau misalnya kami membelinya dengan cara yang normal, saya harus menyediakan sedikitnya 700 sampai 800 juta untuk uang mukanya. Tapi ini hanya dengan 20 juta gitu. Tiba-tiba Tuhan selesaikan. Oh, lalu bagaimana dengan berikutnya ada cicilannya? Ya udahlah, Tuhan yang kasih kok. Nanti pokoknya saya bilang, kita jalanin aja. Nggak berapa lama setelah itu selesai direnovasi dan seterusnya, tiba-tiba ada aja yang nyewa. Dan ya, kami tidak harus bayar sejumlah yang harus kami bayar karena ada uang sewanya. Jadi ikut Tuhan itu dikatakan gini, kalau dalam Amsal 10 tadi ya, dikatakan berkat Tuhan yang menjadikan kaya, tidak ditambahkannya susah payah di dalamnya. Jadi sebetulnya kerja keras, banting tulang, banting pintu, banting gelas itu hampir nggak ada. Hanya kenapa saudara belum masuk di situ, saudara? Ya tadi itu. Ya di sini Alkitab katakan kebaikan, kemurahan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang itu yang namanya apa? Muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Paham ya? Makanya kitab suci itu jangan dianggap remeh, Bapak. Betul gak ini ayatnya? Coba cek Alkitab saudara, jangan-jangan beda Alkitab isinya. Di Alkitab saya ini, kebaikan, kemurahan belaka mengikuti aku. Tidak dikatakan dicari. Makanya dalam Matius pasal 6 tadi, orang yang khawatir akan makan, akan minum, akan pakaian, itu sama dengan penyembah berhala. Iya dong. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan itu buat saudara dan buat saya. Jangan bilang Pak Petrus enak. Enggak, saudara-saudara. 6 tahun pertama saya nggak punya kerjaan. Saya sudah sering bagikan kepada saudara. Saya nggak tahu besok makan apa. Nggak tahu. Uangnya nggak ada. Tapi nggak pernah kelaparan. Kenapa saya berani bersaksi? Ya karena saya sudah melakukannya. Kenapa saudara nggak bisa bersaksi? Mungkin saudara belum bisa hidup dalamnya. Coba kita lihat 1 Petrus 5 ayat 8. Ya, di sini ya. Ini ayat ini paling sering dikutip nih. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tapi ayat ini muncul karena ada ayat sebelumnya, di ayat yang ke-7. Biasanya saudara cuma kutip ayat, coba baca ayat yang ke-7. Kenapa si iblis itu mau? Coba kita lihat. Kenapa? Karena ada orang yang khawatir. Ya, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Kalau kamu masih tetap khawatir, makanya iblis yang seperti singa tadi berjalan mencari siapa yang bisa dipanggil. Siapa yang didatangi oleh iblis dan singa tadi? Orang yang khawatir. Masa kita khawatir di hadapan Tuhan yang Maha Besar? Jehovah Jireh. Saya ngomong gini bukan berarti saya pernah merasakan bertahun-tahun belajar untuk percaya kepada Tuhan. Jadi saudara jangan bilang Pak Petrus sudah tahu apa itu artinya kepada Allah. Saya sangat tahu karena saya hidup di sini. Paham ya? Ambil titik ini ya. Ayo, jadi orang Kristen kita ubah paradigma kita. Tuhan tidak pernah menginginkan saudara berkekurangan. Saudara nggak pernah menginginkan saudara nggak bisa menikmati kebaikan. Iya, kebaikan, kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal di rumah Tuhan selama-lamanya. Walaupun tadi Tuhan katakan kita harus hidup dengan saleh dan hati-hati. Kenapa? Karena berkat ini, berkat jasmani ini hanya untuk kita tinggal di bumi. 1 Yohanes 2:16. Sebab
semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, angkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Apa tadi nafsu orang muda tadi? Keinginan mata, keinginan daging, angkuhan hidup ya. Itu bukan berasal dari Bapa. Coba ayat yang selanjutnya. Nah, kalau kita hanya berharap kepada hal ini, dikatakan dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, Tuhan akan mencukupkan semua yang saudara butuhkan. Tuhan akan dengan murah hati menyediakan bagi saudara apa yang saudara butuhkan. Itu firman-Nya. Kalau saudara belum menikmati itu, mari berubahlah. Datang kepada Dia. Karena Tuhan katakan lebih baik dunia ini musnah beserta seluruh isinya daripada satu iota. Jadi firman-Ku tidak dikenal. Nggak ada tuh ceritanya orang nggak bisa makan hidup dalam Kristus. Nggak ada. Yang ada mungkin saudara nggak percaya. Amin ya. Oke. Lalu bagaimana caranya Pak? Saya mau berubah, saya mau percaya. Iya tadi itu. Coba kita kembali ke Mazmur 23. Sekarang kita baca dari ayat yang pertama ya. Tadi ayat yang ke-6 itu terjadi, kita lihat. Karena apa? Ya. Mazmur Daud, Tuhan adalah akan kekurangan aku. Yang pertama, batu penjuri itu juga adalah seorang gembala. Ada nggak domba yang cari makan sampai ke Garut sana sementara gembalanya tinggal di sini? Nggak pernah. Seorang gembala, kalaupun dia tidak memberi makan, kita lihat ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Siapa yang hari ini dibimbing ke air yang stres? Stres aku, pusing aku, stres aku, pusing aku, semuanya kurang, semuanya gak cukup, stres aku. Siapa Tuhanmu? Yesus. Kamu ngapain? Stres aku. Iya Pak ya? Enggak ya? Enggak ya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Maksudnya ke air yang tenang itu gimana? Sekalipun ada banyak persoalan, Yesus tidak bilang tidak ada persoalan, tapi Dia akan membimbing kita melewati semuanya. Next, ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Ia menyegarkan pikiran, perasaan, dan kehendak. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena Dia menyegarkan jiwa. Ada nggak dibilang di sininya dombanya Yesus stres? Nah, kalau ada domba di tangan Yesus yang stres, itu kayaknya nanti kita lihat itu domba bermasalah. Nanti saya kasih tahu saudara, ada domba bermasalah memang ada, ya nanti ya, ya kan? Ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, gak hafal lagunya sih. Nah, makanya saudara, sekalipun aku berjalan dalam lembah Baka. Baka itu masih dipertanyakan para ahli teologi ya. Tapi itu satu tempat yang betul-betul banyak penjahat, banyak ketakutan di sana. Itu adalah satu tempat di mana kalau orang Israel mau naik ke Yerusalem, dia akan melewati lembah Baka. Menurut beberapa penafsir. Jadi katakan sekalipun kalau saudara benar-benar mau menuju ke Sion tadi, Sion itu adalah tempatnya rumah Allah, engkau akan melewati lembah Baka. Dikatakan sekalipun aku melewati lembah kekelaman, katakan apa? Aku tidak takut. Karena di lembah itu ada bahaya. Dan tidak ada orang Kristen yang tidak akan melewati bahaya. Pasti ada. Persoalannya, saudara mau lewati sendirian, mau lewati dengan geng saudara, atau mau lewati dengan Yesus. Geng saudara juga kocar-kacir nanti. Ada yang takut hantu, ada yang takut ular, ada yang takut gelap.
Sebab engkau beserta, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Ingat, seorang gembala itu punya dua tongkat ya. Tongkat yang besar untuk menyembara, dan tongkat yang kecil untuk mukulin domba-domba yang bandel. Ya, makanya kadang-kadang domba bandel dipukulin saudara. Sakit ya. Kadang-kadang domba harus dipukul karena domba itu dia memiliki lemah untuk bisa mengikuti jalur gitu. Makanya binatang paling gampang tersesat itu domba. Ya, coba tanya kanan kiri, kok domba tersesat kan? Tidak. Ya, kita lihat ayat yang kelima. Ya, engkau menyediakan hidangan bagiku. Coba lihat. Nggak ada di sini yang namanya domba itu kerja keras dari ayat 1 sampai 5 tadi ya. Ini terlalu naif atau memang saudara nggak percaya aku ini terlalu indah, gitu? Ini terlalu naif. Nggak naif saudara yang kurang mainnya kurang jauh. Makanya selama ini masih stres. Ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di mana? Di hadapan lawanku. Orang yang ngejek saudara, orang yang bilang kau makan saja Yesusmu itu. Orang yang bilang kamu kafir. Orang yang bilang kamu punya Tuhan manusia. Orang yang mengatakan di mana Yesus itu. Terus saudara, kita lihat dia menyediakan hidangan. Bukan hanya itu, dia mengurapi kepalaku dengan itu. Urapan itu membuat saudara mampu mengatasi banyak persoalan. Jadi bagaimana seseorang dia bisa menjadikan Tuhan itu batu penjuru dengan menjadikan dia gembala. Ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Itu ada banyak versi soalnya ya. Mazmur 23 itu ada banyak versi ya. Atau nanti pemimpin ujian tahu yang mana. Mungkin boleh kita naikkan. Nah, yang terakhir nih saya katakan ya, ini yang terakhir ini bonus saja ya sebenarnya. Nah, mari kita lihat yang orang Kristen palsu, saudara-saudara. Kita pertama-tama lihat dari Yohanes pasal 6 ayat 70 sampai 71 ya. Nah, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Ini berbicara tentang para murid. Ayat 71 menjelaskan, coba lihat. Yang dimaksudnya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang telah menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Nah, kisah ini terjadi kalau kita harus baca dulu Matius pasal 4. Matius pasal 4 itu adalah pencobaan di padang gurun. Kita lihat ya, pencobaan di padang gurun itu adalah pencobaan yang dilakukan terhadap Yesus. Yesus itu 1 Korintus 15 dibilang Adam yang kedua. Adam yang pertama itu berhasil digoda oleh iblis, ya kan? Karena dia lapar, dia ingin makan, dia makan buah itu. Nah ingat, pencobaan pertama Yesus tawarkan roti. Yesus enggak tertarik. Kemudian ditawarkan ya, kata iblis pada Hawa waktu itu, kalau kamu makan buah ini kamu akan jadi sama seperti Tuhan, ya kan? Oh, dicoba yang sama juga. Kamu akan dilindungi dan seterusnya. Yesus bilang nggak boleh seperti itu. Dan pada waktu terakhir, coba kita lihat Matius pasal 4. Ini kita harus melihat ke sini dulu ya, supaya saudara mengerti bahwa lanjut ayat yang keempat. Lanjut 5. Terus 6. Terus 7. Lanjut 8. Nah, coba 9. Lanjut 10. 11. Baru ya. Terus lanjut. Oh, di Lukas ya saudara. Nah, kalau di kitab Lukas dikatakan setelah Yesus diakhiri percobaannya, maka iblis menunggu waktu yang tepat.
Artinya iblis itu tidak pernah mau jauh dari Yesus karena dia ingin menggagalkan rencana Bapa di surga. Rencana Bapa di surga itu Yesus itu jadi panji keselamatan. Dan iblis akan menggagalkan itu. Makanya di dalam Lukas pasal 4 dikatakan setelah dia gagal mencoba Yesus, dia pergi menunggu waktu yang tepat. Nah ternyata dalam Yohanes pasal 6 tadi kita lihat saudara-saudara, dikatakan Yesus memilih 12 rasul, tapi yang seorang adalah iblis, yaitu Yudas. Artinya apa? Yudas adalah salah satu murid yang terlemah, di mana iblis itu berada di seputar dia. Jadi ada banyak orang Kristen yang ikut Tuhan karena motivasinya yang salah. Yudas sebagai orang Israel tahu bahwa Mesias itu adalah raja. Mesias itu punya banyak harta. Mesias itu punya kekuasaan. Ketika Yudas dipanggil, dia berpikir, aku akan dapat keuntungan ketika menjadi murid Yesus. Siapa tahu bisa dijadiin Perdana Menteri, Menteri Keuangan, atau Menteri Pertahanan. Kan dia Mesias, dia raja. Saat dia jadi raja, aku akan terima berkatnya. Ada banyak orang Kristen yang punya mentalitas seperti itu. Kenapa? Dia datang ke gereja karena pengen mencari keuntungan. Siapa itu? Yudas. Nah mari kita lihat seperti apa Yudas ini bagian terakhir ya. Nah kita lihat Yohanes pasal 13 ayat yang kedua. Ya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah apa? Artinya sepanjang perjalanan Yudas dengan Yesus itu iblis itu nggak pernah pergi dari dia. Lihat. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ya. Ini murid Yesus tinggal bersama-sama dengan Yesus, tapi ada iblis di dalamnya. Ingat, pada akhir zaman dikatakan rumput dan lalat itu tumbuh sama-sama. Jadi kadang-kadang di dalam gereja juga ada banyak anak-anak iblis, saudara-saudara. Kalau mereka nggak jaga hati mereka, makanya kata Tuhan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya. Nah, kita lihat seperti apa ya. Kita lihat ya kesehariannya sebelum ayat ini terjadi. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-6. Ini hati-hati ya untuk saudara, ini bagian yang terakhir. Ya. Hal itu dikatakannya ketika ada orang mau mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal. Dia komentar nih, seorang malaikat ini komentarnya Yudas. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Yudas yang dipilih Tuhan ini diajari Tuhan Yesus siang dan malam, diurapi oleh Tuhan Yesus, melakukan mujizat-mujizat, tapi dia seorang pencuri. Kan saya bilang kebenaran tadi, kesalehan itu bukan hanya dilihat orang, tapi sesuatu yang dikasih kepada diri kita. Ya, ia adalah seorang pencuri, ia sering mengambil uang. Dikatakan apa? Sering. Jadi bukan satu kali, bukan hilang. Aduh hilang. Satu kali ya hilang. Kalau 20 kali itu namanya cuman. Kalau ada satu orang jatuh dalam dosa satu kali, yes, mungkin dia hilang. Tapi kalau itu berkali-kali, dia Yudas. Ingat, dari awal dia tidak pernah mengasihi Tuhan. Dia cuma butuh keuntungan untuk ikut Tuhan. Paham? Ya, dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Kira-kira Tuhan Yesus tahu nggak? Bapak Ibu tahu, ya kan? Tuhan Yesus juga pintar audit lah. Dia kan tahu, tadi persembahan berapa? Sekali dua kali mungkin Yudas bisa bilang, oh Tuhan tadi salah hitung. Oh Tuhan tadi ini jumlahnya nggak segitu. Oh tadi ada yang kececer, ada yang jatuh, apapun alasannya. Tapi Tuhan tahu, karena dia paham. Nah kita lihat, dia betul-betul tidak menghargai apa yang Yesus berikan pada dia. Ada banyak orang Kristen yang tidak menghargai apa yang Yesus berikan bagi kita, sehingga kita bermain-main dengan itu. Nah kita lihat ya, Yohanes 13 ayat 27. Tadi setelah iblis membisikkan rencana ke dalam hati Yudas, ini bagian yang terakhir ya. Dan Yesus sudah bilang kan, salah satu dari kamu akan mengkhianati aku. Itu Yesus sudah bilang terang-terangan, itu nasihat terakhir kepada Yudas. Jangan Yudas, jangan lakukan itu Yudas. Ya. Tapi itulah dia dibisik
Dan dia pikir, oh ini Yesus bilang untuk mau mati ini dia. Kalau dia mati, aku rugi dong ikut dia 3,5 tahun, kagak ada untungnya apa-apa. Sedangkan aja dapat 40 keping uang perak lah, lumayan. Nah, kan begitu harga yang dia jual. Kan ada banyak orang yang berpikir mau dapat keuntungan dari ikut Tuhan. Ya biasanya mereka nggak pernah beruntung. Kenapa? Karena tak begitu cara Tuhan memberkati saudara. Hiduplah dalam kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan. Ya, dikatakan apa? Dan sesudah menerima roti itu, ia keras. Kenapa sebelumnya nggak kerasukan? Karena Yesus masih berdoa. Ya. Ada kalanya Tuhan berhenti. Ingat kasus Petrus juga sama. Petrus juga dia bilang, Yesus bilang apa? Iblis, nyahlah engkau jadi batu sandungan bagiku. Lukas 22:23, Yesus bilang, Petrus, iblis menuntut untuk menampi engkau, tapi aku sudah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Petrus diberi kesempatan, tapi Yudas bukan karena Yesus jahat. Ingat, dari sejak dia dipilih, dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah bisa diajar. Dikatakan apa? Maka Yesus berkata kepadanya, kita lihat, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah. Ketika Tuhan melepaskan perlindungan atas kita dan kita dibebaskan oleh Tuhan untuk mengejar apa yang kita mau, maka kita akan menjadi seperti Yudas. Itu sebabnya dikatakan dia menempatkan di Sion batu penjuru. Bagi orang yang percaya, dia marah. Tapi bagi orang yang menganggap remeh, dia akan menjadi seperti Yudas, tinggal bersama-sama dengan Tuhan, tapi berakhir pada hukuman. Hari ini saudara, kita nggak tahu kapan Tuhan akan datang, kapan rapture akan terjadi. Kata 2 Petrus tadi dikatakan, kalau dia akan datang seperti pencuri yang tidak kita ketahui kapan, maka kamu harus hidup dalam ketakutan dan kesalehan, supaya ketika waktu itu datang, kamu menjadi bagian dari kerajaan Tuhan, bukan seperti Yudas. Ingat, rasul saja bisa seperti itu, apalagi kita. Ya? Jadi tidak selamanya di gereja itu steril, Bapak Ibu. Ya, mari. Nah, ciri-cirinya orang yang hidup benar, dia berbuah. Tuhan katakan kamu harus berbuah. Karena kalau kamu berbuah, supaya sukacitamu penuh. Kekristenan itu berbicara tentang diri kita pribadi dengan Tuhan. Tidak perlu menghakimi orang lain. Tapi ciri-ciri yang sederhana orang Kristen yang benar, berbuah. Ya? Saya sudah selesai. Tapi saya penasaran. Udah yang pemimpin pujiannya boleh main musiknya, ayo. Saya sudah selesai. Saya pengen nyanyi Tuhan Gembala yang baik. Amin. Supaya ini saudara ingat sampai nanti pun bahwa Tuhan kita memang bukan